Alia. Ada Ibu. Kok dua? Alia. Alia Faza Anisati. Anisati. Faza Anisati. Lia. Ibu. Gita Olivia. Cici. Weni Indriani. Oke, baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tema pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Ini Ibu mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, yang pertama, memahami makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, menganalisis permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia, menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah yang muncul, kemudian menganalisis upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dari nenek moyang, dari leluhur kita itu sudah ada yang namanya keberagaman seni tari. Nah, kemudian mencerminkan identitas budaya atau ciri khas dari suatu daerah. Contohnya tari saman atau tari Aceh, tari kecak dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat, seni tradisional lainnya wayang kulit dari Jawa, reog Ponorogo juga dari Jawa. Jadi baik itu pakaian, baik itu makanan, baik itu hiburan, kesenian sekalipun ada letak-letaknya. Dari mana sih wayang ini berasal? Dari Batak loh. Bener nggak? Bener nggak? Nah, bener nggak ya? Iya katanya. Wayang dari Batak loh, iya karena dari Jawa. Jadi kita harus pentingnya kita mengenali itu. Kemarin tuh di Tanah Lapang baru ada acara reokan. Ya kan, baru ada acara reokan. Kita harus paham dari mana sih asal reok itu. Oh, dari Jawa. Oh, ini dia kesenian Jawa ini. Jadi kita nggak boleh hanya mengenal satu kesenian yang berasal dari Jawa aja. Kalau kita bisa melihat reok itu menarik, reok itu keren kali ya, seru kali ya. Bukan berarti tingkat keseruan itu hanya ada pada reok, tapi cobalah cari kesenian Melayu, barangkali lebih seru dari reok. Kalau Jawa aja sekeren ini, gimana kalau acara-acara atau hiburan Melayu ya? Cari hiburan Melayu. Kemudian kalau dari Melayu aja menarik, bagaimana kalau hiburan dari suku Bugis ya? Cari lagi. Nah, jadi kita harus pentingnya memahami hiburan-hiburan yang ada di Indonesia, yang ada di daerah kita. Kita harus paham itu dan harus mengerti itu. Jadi jangan taunya cuma jarkem aja, taunya cuma reog aja. Tapi cobalah pahami itu tari kecak itu apa Bu? Tari kecak itu sering kita jalankan di sekolah. Pasti kalian nggak paham tari kecak itu bagaimana? Yang mana tari kecak? Ya. Nah, kemudian tari saman. Bagaimana coba tari saman? Ada yang tahu nggak tari saman bagaimana?
itulah pentingnya kita memahami keragaman musik tradisional. Kok bisa sih zaman sekarang masih ada jarkep sih? Udah nggak zaman, zamannya sekarang keyboard itu yang bongkar-bongkar. Ya kan Liga? Sekarang dia konser-konser. Padahal kalau kita tahu kesenian jaranan itu bukanlah permainan yang mengerikan ya sebenarnya. Kalau memang dimasukkan jin atau apa itu kurang tahu. Tapi yang pasti jaranan kepang itu adalah bagian dari kesenian Jawa. Itu aja yang ibu ambil sisi baiknya. Kalau mereka bilang itu kesenian setan bu, ya nggak apa di Jawa sana berarti masih banyak setan karena di Jawa sana juga masih banyak yang bicara kepang. Ya kan? Betul nggak? Betul. Karena itu sebagian dari kesenian. Nah, adapun keragaman musik tradisional tersebut yaitu setiap daerah memiliki alat musik tradisional unik dan khas. Contoh alat musiknya gamelan Jawa yang disebutkan tadi jarkepang, sasanggau dari NTT, kolintang dari Sulawesi Utara. Musik tradisional sering digunakan dalam upacara adat dan perayaan. Dulu, ketika ada perayaan pernikahan, jarkepang selalu ada dan selalu dipakai untuk memenuhi adat Jawa. Tapi zaman sekarang udah jarang dipakai. Kalau untuk dipakai hanya untuk acara hiburan-hiburan semata. Padahal dulu setiap kali orang Jawa itu menikah, kaitannya pasti selalu pakai namanya jarkepang. Nanti yang namanya manten itu diarah, dibawa mereka. Tapi sekarang sudah tidak ada, sudah hilang. Jadi ibu mau sebenarnya dari diri kalian itu walaupun sudah tidak menjalankannya, tapi kalian harus mengerti. Harusnya mah kalau orang Jawa ingin menikah, dia kalau itu jangan pakai apa malah itu dia satu paket budaya pakaian, ya kan? Adat Jawanya, kesenian Jawanya semua dipakai. Di sini sudah tidak berlaku, tapi di Jawa sana masih berlaku. Setiap pernikahan pasti ada jarkepang. Nah, itu harus kalian tahu. Kemudian lanjut selain berikutnya. Nah, di sini ada keragaman rumah adat. Ini menarik menurut ibu. Tadi selain baru 9 ya. Nah, ini dia keragaman rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang dibangun dengan teknik yang sama dari generasi ke generasi. Bangunan ini umumnya tidak memiliki perubahan yang signifikan. Nama bangunannya juga berbeda untuk setiap daerah. Contohnya, rumah joglo itu ada di Jawa Tengah, rumah gadang ada di Sumatera Barat, kemudian rumah tongkongan ada di Sulawesi Selatan. Rumah adat memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting. Contohnya, kalau kalian pergi ke Medan aja. Pergi ke Medan itu gimana namanya di Istana apa? Itu ada nggak sih rumah adat? Ada nggak Bu Andi? Jangankan di sana, kalian ke Serdang Bedagai. Itu simbolis Serdang Bedagai. Apa simbolis Serdang Bedagai itu selama ini? Rumah adat, apa itu bahasanya kan ada tanah, apa yang ada tanahnya itu? Apa? Bisa nyebutin? Masa kita nggak ngerti sama ininya daerah kita sendiri? Ayo, simbolis untuk Serdang Bedagai apa? Apa? Tengok. Apa? Tanah karo di sana mak di beras pagi ya. Ini ibu katakan yang ada di Serdang Bedagai aja. Apa? Tanah bertuah, Negeri berada. negeri berada. Kita harus paham itu. Serdang Bedagai itu simbolisnya apa tadi? Tanah bertuah, negeri berada. Nah, kita harus paham itu. Jadi itu di Serdang Bedagai itu sendiri ada tuh rumah-rumah adat. Rumah adat khas Batak apa bu? Suka itu yang ada tanggungan. Itu namanya adat Mandailing. Itu sering ada tuh. Itu rumah adat tanggungan. Oh Mandailing. Terus di Kuang.
belum aja kalian itu sudah memegang yang namanya budaya di dalamnya. Jadi harus kalian pelajari. Baik, berikutnya keragaman kuliner. Ini yang mantap. Makanan khas Indonesia menyimpan dua hal penting yang selalu menyertai rasa khasnya, yaitu kisah atau filosofi dan kuliner tersebut, dan keragaman bumbu khas Indonesia yang kaya akan rempah-rempah. Nah, jadi kan ibu kalau belanja bumbu itu sekarang didorong. Kenapa didorong? Ciri khasnya apa? Rendang yang jual siapa bukan? Ini dia. Biasa kalau bumbu rendang ini dipakai orang apa ya? Jadi cari tahu, jangan kalian cuma bumbu rendang masa ini, tapi cari ciri khasnya. Contohnya rendang dari mana? Sumatera Barat. Kemudian apa lagi? Gudeg itu dari Yogyakarta. Kemudian apa lagi? Pempek itu dari Palembang. Nasi tumpeng dari Jawa. Nah itu ciri khas makanan-makanannya. Di dalam makanan juga ada yang namanya bumbu-bumbu rempah-rempahnya. Indonesia juga nggak miskin akan itu. Nah Indonesia kaya akan rempah-rempah dan bumbu itu. Makanya banyak orang Indonesia, orang India tuh jualan bumbu apa? Nah baik, kemudian di situ keragaman upacara keagamaan. Ini yang sudah dibahas tadi di depan, ya kan? Apa yang sudah dibahas sebelumnya tentang keragaman upacara keagamaan? Contohnya tadi kematian, benar. Upacara keagamaan merupakan suatu kebiasaan yang turun-temurun. Kemudian dilatar belakangi faktor agama. Berbagai agama di Indonesia memiliki upacara keagamaan yang berbeda. Contohnya hari raya Nyepi itu dari mana? Hindu. Kemudian Waisak itu dari mana? Dari Buddha. Idul Fitri dari Islam. Natal itu dari Kristen. Nah, jadi keragaman upacara keagamaan itu baik itu tentang pernikahan, tentang hari besar, tentang kematian, semua itu ada adat budayanya masing-masing. Jadi baiknya kita menghargai itu. Makanya di kalender kalau udah katanya hari raya Idul Fitri pasti tanggal libur, tanggal merah. Berarti semua ikut merayakannya, walaupun yang nggak merayakan tetap aja dibuat libur untuk menghargai. Begitu juga ketika hari raya Nyepi Hindu, kita libur nggak? Libur. Natal libur nggak? Libur. Itu karena apa? Nak? Karena kita punya rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Makanya dibuat libur ketika hari besar yang ibaratnya suku dan budayanya berbeda. Baik, kemudian kesimpulan. Nah, setelah ini selesai ya. Kesimpulan, Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang melimpah dan sangat kaya akan sukunya. Bangsa dan budayanya masing-masing. Suku juga memiliki keberagamannya, baik dari bahasa daerahnya, rumah adatnya, tariannya, serta pakaian dan daerahnya. Maka dari itu kita semua yang